Sehubungan dengan hikmah yang telah lalu, yakni Maha Suci Allah, betapa istimewa luar biasanya, yang Allah ini sengaja tidak memberikan tanda-tanda, ciri-ciri, kualifikasi yang terkuantifikasi, yang terukur, yang sangat positivistik kepada para kekasihnya. Demikian pula pada hikmah ini adalah sebentuk min lutfillah, sebentuk dari kasih sayang, kelemah lembutan anugerah Allah adalah ditutupinya hati, ditutupinya rahasia-rahasia hamba dari kita atau dari makhluk yang lain. Ini redaksi ibad. Ibad ini hamba yang berdosa atau pernah melakukan dosa. Maka di Quran ada firman begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah itu. Bayangkan hamba pendosa saja, para pendosa macam kita, tetap Allah menghitop sebagai hambaku. Ini ayat ini ketika Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, mana ayat paling optimis di Quran? Ayat ini katanya. Lantas dibacakan itu. Mana ayat paling mengerikan? Ya, akhir surat Az-Zalzalah itu. Nah, tapi suatu ketika saya pernah mendapat undangan pernikahan, bukan surat Ar-Rum 21, tapi surat Az-Zalzalah. Dan di antara tanda-tanda, sebenarnya betul ayat itu, ya min ayatihi, kan banyak ayat itu. Tapi salah ketik, gitu mungkin. Az-Zalzalah itu, ayat tentang goncangan atau gempa. Ini apa salahnya katanya. Ternyata ayat itu benar. Bahwa undangan itu untuk memberi doa kepada Arois, ya, pengantin-pengantin, disimak ini Ustadz Yani, untuk mengalami goncangan, ya, atau gempa orhanik. Kalau Yusron sudah tidak gempa itu. Tidak ada gempanya, sudah lewat, sudah ratusan tahun yang lalu. Selain tektonik vulkanik, ada gempa organik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara membaca ini saya sudah sampaikan tadi malam, ngaji-ngaji yang dulu, kepada para pembaca hikam ini, ada cluenya, kadang di belakang, ya. Jadi cara membaca hikmah ini adalah wamin lutfillahi, begitu. Seperti di tengah sarahnya Ibnu Abbad itu, Imam Ar-Rondi. Atau kalau di sini di bahagian akhir, wadzalika min lutfillahi ta'ala bika, begitu. Dan sebahagian dari kemurahan, keelokan, kesantunan, kasih sayang atau fleksibilitas Allah kepadamu adalah Allah tutupi itu. Rubama boleh jadi atla'aka, Allah tampakkan, Allah bukakan akses kepadamu. Untuk apa? Ala ghaibi malakutihi. Untuk mengetahui alam malakut yang ghaib. Nah, malakut ini bisa bentuk jamak, bisa bentuk mufrad. Kalau bentuk mufrad ini sigot mubalaghah dari mulkun. Kalau jamak ya bentuk jamak dari muluk, ya. Nah, tapi dalam istilah sufistik, dalam kusmulufi tasawuf, ini berbeda, alamul mulki wal malakut wal jabarut, ya. Yang tadi sudah disinggung, ada alam syahadah, ya, di atas level itu. Kalau alam muluk ini, ya, kerajaan langit, kerajaan bumi, apa dan seterusnya, bisa diakses oleh indera. Kalau alam muluk ini bisa, alam malakut ini bisa diakses oleh pemahaman, oleh pembelajaran, tirakat, wiritan, apa dan lain-lain, ya. Tapi hati manusia tidak. Ia rahasia Allah dengan para hambanya. Baik, kita teruskan. Rubama atla'aka, boleh jadi karena lutfillah ini, wabi khofiyyi lutfillah, ada ujar-ujar begitu, dengan kemurahan, kelemah lembutan, karena kasih sayang, cinta kasih, ya, Allah kepada kita adalah rubama atla'aka ala ghaibi malakutihi. Mungkin kamu bisa mengakses alam malakut, rahasia-rahasia langit, apa dan seterusnya, ya. Tahu banyak sekali, kita punya wawasan yang luas dan seterusnya. Tetapi pada saat yang sama, wahajaba al-istisrofa anka. Tetapi justru Allah tutupi akses bagimu al-istisrof untuk mengetahui ala asroril ibad, rahasia-rahasia hamba. Ya, jadi ilmu ini bukan untuk menghakimi, sehebat apapun pengetahuan kita. Karena urusan hati manusia ini urusan Allah, ya, bukan urusan kita. Sudah jelas-jelas orang munafik ini banyak sekali, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul dan seterusnya. Tetap Nabi berbaik sangka.
Bahkan ketika anaknya datang, Nabi sholati bapak saya. Nabi berangkat. Padahal sudah jelas-jelas oleh Sayyidina Umar dilarang macam-macam. Tetap Nabi berangkat. Begitu mau takbir, malaikat Jibril datang. Jangan. Nah itu dia. Sampai ada larangan. Itu betapa tinggi baik sangkanya Nabi ya. Sudah jelas. Para Nabi ini ma'rifat semua ya. Sudah mukasafah semua. Tapi tetap. Makan apa? Jeruk ini sudah tidak enak memang. Sudah kecut. Tujuan si pemberi ini mempermalukan Nabi. Tapi tetap Nabi memakannya seolah-olah itu makanan yang sangat lezat ya. Jeruk yang sangat apa Nur? Bahenol lah ya. Nah itu dia. Yang sangat lezat. Baik, ai malakutihi al-ghaibi anka. Alam malakut yang memang gaib, tidak bisa diakses kebanyakan orang. Kalladzi fawqas sama wa tahtal ard. Ya seperti ilmu-ilmu yang ada di langit, di atas langit atau di bawah permukaan bumi. Nah, ini untuk zaman sekarang. Misalnya begini, kita katakan banyak sekali kan ya. Ini di bawah ini ada ini, di rumahmu ada ini, kan banyak orang yang tahu begitu. Yang sebenarnya tidak istimewa karena dukun juga bisa. Jadi Dita ini dijaga oleh dua makhluk yang misterius, yakni Reza dan Farid misalnya. Kalau Yusron tidak ada penjaganya, sudah mati semua yang menjaga itu. Jadi banyak hal-hal begitu karena orang ada yang punya tahu begitu ya, yang bisa nebak-nebak apa dan seterusnya ya. Tapi oleh karena cinta kasihnya, kasih sayangnya, kelemah lembutannya kepada kita, justru ditutupinya akses untuk mengetahui rahasia-rahasia. Nah ini banyak sekali. Tadi disinggung Heri itu bagus itu. Seandainya, ini berulang-ulang kali ya, mungkin dulu ngaji-ngaji dulu kita sampaikan. Seandainya keburukan suami ini bisa ditonton ya. Jadi keburukan suami itu adalah nongol di YouTube-nya istri misalnya. Maka tidak satu pun istri hormat ke suami. Keburukan-keburukan guru bisa diakses, didownload oleh murid-muridnya. Tidak ada murid hormat ke guru. Dan demikian pula seterusnya. Jadi begitu datang Aufa, ini tidak akan pinter ini, kamu sudah ahli neraka, pulang saja, putus asa dia. Tapi tidak, guru mengupayakan hal lain ya. Karena visioner pasti melihat hal-hal yang, jadi visioner ini apa sih? Dia mampu melihat hal-hal yang di luar jangkauan, yang tidak diakses oleh manusia. Dan sehubungan dengan hikmah yang kita baca malam ini adalah wahajabal istisrofa angka, dan Allah tutupi akses untuk mengetahui ayiltla angka darimu ala asroril ibad, untuk mengakses rahasia-rahasia makhluk ma fi qulubihim min khairin aw syarrin, dari kebaikan keburuk, apa yang ada di hati mereka dari kebaikan maupun keburukan. Wadzalika, adapun yang demikian itu Allah tutupi, Allah buka hebat pengetahuanmu terhadap kita punya wawasan yang luas lah. Tapi Allah tutupi akses untuk mengenal hati umat manusia semata-mata min wadzalika min lutfillahi bika. Nanti rasionalisasinya li'anna man atla'a ala asraril ibad, tetapi tidak yatakhallaq birrahmatil ilahiyati, itu fitnah nanti. Karena bisa menjadi malapetaka. Saya teruskan sedikit. Malah di sini tasawuf ini kan titik tekannya adalah tazkiyatun nufus. Jadi tidak melulu zakat, membersihkan diri, meningkatkan kualitas. Salah satu makna zakat kan bertambah, menambah kualitas, mengupgrade macam-macam, mengurangi untuk menambah dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama untuk mensucikan, membersihkan. Levelnya tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Sebenarnya sudah suci, tapi nanti dalam perjalanan hidup jadi kotor. Setiap kita tinggal di lingkungan toksik, di lingkungan yang banyak racun, mungkin datang ke sini teman-teman rajin. Tadinya ya, tidak senang tidur. Tapi karena tinggal dengan teman-teman yang senang tidur, tidak senang belajar, mainan HP tok, lalu malas belajar. Nah itu dia. Maka apa detoksifikasinya? Maka bagaimana cara menghilangkan racun-racun tadi itu? Nah ini bisa digunakan sebagai metode belajar. Mungkin tadinya sudah baik dia, sudah berakhlak baik, hormat kepada orang tua, kepada guru. Tapi karena lingkungan yang kurang baik. Oke, jadi ini bisa digunakan dalam metode belajar. Cara bacanya begini. Tadi kan sudah cara baca min lutfillah. Wa min lutfillahi, di tengah itu juga ada.
ikhfa asroron nasi ba'duhum ala ba'din. Allah tutupi ya, lebih-lebih rahasia yang macam-macam. Oke. Kita cara membaca ini untuk metode belajar adalah tadi sudah kita singgung, ada clue-nya, ilmu tidak untuk menghakimi. Jadi begini. Mungkin Allah kasih kemudahan kita untuk mengakses banyak pengetahuan, tahu tentang politik, kemanusiaan apa dan seterusnya, watak manusia, kebiasaannya macam-macam dan seterusnya. Tes IQ dan lain-lain, kecerdasannya nanti bagaimana kiprahnya di masyarakat dirancang sedemikian rupa. Tapi sungguh luar biasa perkenan Tuhan, cinta kasihnya, Allah tutupi rahasia-rahasia makhluk ini, rahasia-rahasia hamba, sehingga kita tidak mengaksesnya untuk tidak kemudian menghakiminya, untuk malah lebih lagi, lebih tinggi lagi, untuk kemudian kita tidak merasa menjadi Tuhan atas mereka. Nah itu dia, karena yang pantas menghakimi hanya Tuhan. Ya, nanti ada disinggung kisah Nabi Ibrahim ya di bawah itu, di hikmah yang berikutnya yang ketiga ini. Ngapain kita tahu banyak hal untuk kemudian justru memperburuk kita, mendegradasi spiritualitas kita. Untuk apa kita menghasrati misalnya tahu tentang perilaku manusia macam-macam ya dan seterusnya. Mungkin kalau perilaku baik ya, untuk guru dipelajari ya murid-murid, oh kalau murid begini bagaimana dan seterusnya ya. Karena misalnya begini, ada kasus anak saya itu tidak mau ngaji gara-gara uangnya sering hilang. Jadi tentu dicolong oleh temannya kan. Kan tidak mungkin tokek atau cicak yang nolong itu, yang apa nyolong itu kan. Tidak mau ngaji gara-gara itu. Bisa saya datangi anaknya diancam, kamu kecil-kecil jadi maling kamu, saya laporin ke polisi, bisa saja. Tapi itu tidak bijaksana. Yang bijaksana bagaimana? Tetap antarkan ngaji, uangnya mulai sekarang jangan di tas tapi di kantong. Nah makanya sangunya jangan 10.000, 2.000 saja, ya kan? Itu cocok. Loh, kenapa Nur? Dia sudah merasa bapak-bapak, oke ya cocok lah itu. Banyak cara untuk apa ya? Supaya tetap ngaji. Padahal itu hanya pembenaran dari anak tadi karena tidak ingin ngaji. Saya tidak mau ngaji lah begini katanya. Kadang itu kita antarkan seperti kemarin kita katanya masuk jam 3 diantarkan. Lalu tidak ada. Lalu gurunya WA masuk jam 4. Jam 4 kita antar lagi. Lalu tidak ada gurunya. Lalu teman-temannya pulang semua. Kita antar lagi sekali lagi. Betul tidak ada. Lalu pulang. Ya. Itu bisa saja kita marah-marah kan ya. Ini guru apa? Sekolah macam apa begini? Ngaji kok tidak? Nah macam-macam kan ya. Itu kalau kita gunakan perspektif kemarahan sejenak. Nah lebih baik tidak usah marah-marah, ditinggal ngopi saja, nanti bijaksana. Oh kalau begini ya sebaiknya tidak usah ngaji lah, itu bijaksana itu. Betul nggak Nur? Tidak. Itu justru malah celaka karena berhenti ngaji itu. Nah cara-cara seperti itu berbaik sangka seperti tadi itu kita gunakan untuk ini. Jadi cara bacanya untuk metode belajar begini. Sebahagian dari kelemah lembutan, kemurahan, perkenan, anugerah, keelokan pekerti Tuhan kepada kita adalah Allah tidak tampakkan rahasia makhluk. Yang Allah tidak tampakkan hati mereka kepada kita. Keburukannya, amalnya, dan seterusnya ya. Justru yang diperkenankan, dihamparkan luas adalah untuk kita menguasai disiplin-disiplin ilmu. Bahkan menembus alamul malakut ya. Tapi hati manusia tidak. Kenapa? Supaya tetap berbaik sangka. Jadi senakal apapun tetap bisa diperbaiki. Jadi sama dengan dulu ada anak di sini ya. Jadi nakal 2 orang itu baru gatal-gatal kena tomcat mau ngekos ya di bawah tempat lama itu. Lalu lurah itu bilang, lurah pondok waktu itu saya tidak sebut nama. Itu kalau saya jadi pengasuhnya saya usir itu kan. Saya pun maunya begitu. Tapi diusir nanti kan tambah nakal itu kan. Jadi beban orang tua, jadi korak ya, kotoran rakyat macam-macam. Lalu ya sudah di sini saja. Banyaklah kita punya hal-hal seperti itu dan guru-guru kita begitu semua. Jadi kalau kita ikuti emosi, sudah pulang saja kamu. Tidak ada gunanya di sini kamu. Tapi kan tidak begitu. Nah itu betul bahwa Allah itu menutupi keburukan-keburukan yang ada pada makhluk. Jadi yang dilihat sisi baiknya. Ini loh rahmatnya Allah ini. Ini bentuk lutfillah, bentuk kemurahan kelemah lembutan Tuhan. Kita ditutupi, kita tidak mampu mengakses hati orang lain itu. Bahkan lelaki itu tidak pernah tahu, jangankan hati wanita ya, kedalaman rahimnya saja kita tidak pernah tahu ya. Nah itu dia, santai hari ya.
Jadi kalau Anda hebat, silahkan kenali perempuan itu kalau bisa. Yang katanya Anda bisa merubah dunia dengan alam malakut, mengakses apa itu. Sulit itu. Karena tujuan perempuan hanya ingin merubah lelaki. Para filosof ingin merubah dunia, perempuan ingin merubah lelaki, simpel itu. Mereka lebih filosof sebenarnya. Dan orang-orang yang mampu menangkap itu dengan perspektif baik sangka, itu sebenarnya lebih ringan. Dan menarik ya. Jadi justru karena Allah tutupi. Seandainya Bahri tahu suara hatinya Ufa, dia mungkin marah-marah bawa pentungan itu. Nah, tapi kadang adalah dalam momen tertentu yang kita ini dituntut untuk apa ya, mengambil sikap yang spontan. Mengambil sikap yang spontan. Beberapa mungkin saya sering dikritik ya, kok begini, kok tidak tegas katanya, kok begini apa. Mungkin maunya saya harus marah-marah, mungkin mau sebagian orang ya. Tapi setelah kita pertimbangkan lagi, marah ini kurang efektif. Beberapa ada yang dimarahi ya beberapa, tapi nah karena melihat itu, karena melihat, oh iya ya ini masih bisa baik ini orang ini. Yang sudah jelas-jelas ngaku begini-begini, tetap dia bisa baik sebenarnya. Kita melihat sisi baik itu. Baru nanti kalau sudah tidak bisa sama sekali ya sudah. Nah, ini saya sudah tidak sanggup ini, silahkan pulang saja menikah. Nah gitu Heri ya, nah itu. Nah ini sudah habis ini ilmu di sini, silahkan pulang saja menikah. Nah lalu menikah, karena kalimat itu ya. Ingin mengaji tapi aku tak mampu. Sebenarnya itu memang tak mampu dari awal. Jadi ngaji itu hanya kamuflase. Nah itu dia. Baik, yang terakhir adalah dari ini untuk metode belajar, teman-teman kita tekankan ini. Kita mengakses pengetahuan setinggi apapun, tadi disinggung tidak untuk menghakimi manusia. Sudah manusia ini dia punya tuan. Siapa tuannya, maulanya? Ya Allah itu sendiri yang menguasai hati mereka. Nah, sebisa mungkin kita menanam saja. Kita menanam, memberi diarahkan untuk belajar, suka tidak suka, untuk ya sholat, apa dan seterusnya, ya jamaah dan lain-lain. Nanti panennya itu urusan dia. Pokoknya kita arahkan bagaimana belajar saja. Jadi tugas kita adalah belajar, silahkan setinggi mungkin, sehebat mungkin. Tapi tidak untuk menghakimi sama manusia. Saya sering katakan begini. Syahadat ini muslimun, kamu jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimanapun kita kan baru, nih pendatang dan seterusnya ya. Tidak menutup kemungkinan nanti Heri istrinya orang sini-sini aja. Entah Zam-Zam, entah siapa ya. Tolong diingat ini digaris bawahi ya. Ya orang-orang sini saja mungkin, karena Habib menolak, ya mungkin jatahnya untuk Heri. Betul nggak Bang Kumis itu? Nah beliau petugas KUA. Boleh jadi. Dan tidak ada salahnya. Dan banyak kalau mau dicontohkan hikmah dari berbaik sangka kepada Tuhan ini ya. Banyak sekali, banyak sekali. Nah ini dia pembelajaran. Jadi mungkin ilmu A tidak cocok untuk kita, ilmu B tidak cocok, guru B tidak cocok untuk kita. Tapi kan tugas belajar tidak boleh berhenti. Mungkin kita pernah katakan dulu atau di mana, Anda boleh tidak suka pelajaran A, Anda membenci guru B itu boleh-boleh saja ya. Mungkin itu niscaya bagi sementara orang, tapi belajar tidak boleh berhenti. Kalau gara-gara skripsi 18 SKS tidak selesai lalu ingin berhenti ya kan, berhenti mondok, berhenti kuliah atau apa, bingung ini kan, kawin saja lah Pak. Nah itu malah kacau nanti itu, justru membebani orang tua. Mungkin demikian untuk kajian malam ini, ya Allah a'lam bishawab.